Tuhan, ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Shalom sahabat Kabar Baik Indonesia, dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Pendeta Ana Kesia. Kali ini saya akan bicara tentang hati yang gembira. Dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengiringkan tulang. Dalam Amsal ini penulis mengatakan bahwa hati yang gembira itu sebenarnya berkaitan dengan adanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, saya mencoba menunjuk beberapa hal tentang hati yang gembira. Hati yang gembira yaitu hati yang baru, hati yang sudah dibaharui, dan hati yang taat kepada Tuhan. Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi yang pertama ketika kita bicara tentang hati yang gembira adalah hati yang sudah dibaharui atau hati yang baru dan hati yang taat. Yang kedua, hati yang sudah didiami oleh Roh Kudus. Hati yang didiami Roh Kudus ini adalah hati bagaimana ketika kita bersama-sama dengan Roh Kudus menjadi saksinya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Roma 8 ayat 16 dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, yang ketiga, hati yang gembira itu menunjuk pada bahwa ketika kita sudah disebut anak Allah atau kita sudah didiami Roh Kudus, berarti kita sudah ada di dalam Kristus. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jelas sekali bahwa siapa yang percaya kepada Allah itu disebut anak-anak Allah. Dan ketika kita sudah menjadi anak Allah berarti kita sudah didiami oleh Roh Kudus. Baik, lanjutnya yaitu yang keempat, hati yang gembira adalah obat. Ini menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kesembuhan. Jadi sumber dari kesembuhan itu sebenarnya adalah dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kita ingat di Yeremia dikatakan, tidak adakah balsam di Gilead, tidak adakah tabib di sana, mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku. Nah, selanjutnya di 1 Petrus 22 ayat 24 sampai 25 dikatakan di sana, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di dalam kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jelas sekali di sini dikatakan bahwa oleh bilur-bilur Tuhan kita menjadi sembuh. Itu arti dari hati yang gembira yang keempat. Yang kelima, hati yang gembira adalah obat menunjuk juga kepada hati kita yang penuh dengan limpah ucapan syukur. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Jadi karena Tuhan baik, hati kita mengucap syukur. Dan jelas dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, kalau kita bicara tentang obat, tadi saya katakan di awal bahwa hati yang gembira adalah obat sesuai dengan firman Tuhan di Amsal 17 ayat 22. Obat itu sebenarnya artinya adalah sifatnya sementara atau temporary. Tetapi kalau kita merujuk kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah penyembuh itu sendiri, itu adalah selama-lamanya dan kekal. Jadi kesimpulan kita pada siang hari ini bahwa
hati yang gembira adalah obat. Yang pertama, sebenarnya hati ini adalah yang sudah didiami Tuhan. Jadi bukan hatinya yang menyembuhkan, tetapi karena hati kita sudah didiami Tuhan, hati kita sudah diisi dengan Roh Kudus, jadi kita bisa bergembira dan itulah yang menjadi obat bagi kita. Yang kedua, hati yang gembira adalah hati yang sudah dibaharui dan diisi oleh firman Tuhan. Ketika hati kita masih belum dibaharui dan kita tidak ada ketaatan, mustahil hati kita bisa gembira, mustahil hati kita bisa sukacita. Yang ada hati kita tetap cemberut terus ya. Jadi yang ketiga, hati yang gembira menunjuk pada bahwa Tuhan Yesus itulah sumber dari hati yang gembira. Tuhan Yesus itulah sumber kesembuhan bagi kita semua. Jadi yang keempat, jangan lupa dengan ucapan limpah syukur di dalam kehidupan kita, yang tentunya hati yang sudah dibaharui itulah salah satu ciri atau salah satu yang membuat kita menjadi sembuh. Jadi ingat bahwa hati yang gembira adalah obat, hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus dulu, hati yang dibaharui oleh Roh Kudus dulu, sehingga kita bisa bersukacita dan kita bisa mengucap syukur di dalam Tuhan. Itu dari saya dan sampai jumpa di waktu yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati. Nyatakan